Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizky Aisyah. Nah, di video kali ini aku akan membahas seputar legitimasi teori. Legitimasi teori ini masih termasuk ke dalam teori-teori akuntansi. Aku membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah teori akuntansi di semester 6. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa sih legitimasi teori itu? Oke, kita mulai aja ya. Jadi, legitimasi teori itu yaitu teori yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat, sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate atau sah. Ghazali dan Chariri 2007 menyatakan bahwa hal mendasari teori legitimasi adalah kontak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, di mana perusahaan berkooperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Dengan demikian, legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Nah, biasanya itu kan kalau di website Bursa Efek kalian tahu itu ada jenis berbagai macam laporan keuangan. Nah, biasanya perusahaan itu menyusun laporan keuangan, salah satu tujuannya adalah itu untuk menggambarkan kesan kepada masyarakat bahwa perusahaan mereka ini bertanggung jawab atas lingkungan sekitar. Lindblom 1994 dalam Ahmad 2007 menyatakan bahwa suatu organisasi mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan seperti kecelakaan yang serius atau skandal keuangan organisasi, mungkin perusahaan akan melakukan 1. Mencoba untuk mendidik stakeholdernya tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian, tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi. Ketiga, mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian, mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan. Keempat, mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Namun, ketika terjadi ketidakselarasan antara aktivitas perusahaan dengan harapan stakeholder, maka akan terjadi legitimasi gap atau jarak legitimasi. Berpendapat bahwa untuk mengurangi legitimasi gap, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang ada di bawah kendalinya dan mengidentifikasi publik yang memiliki power sehingga mampu memberikan legitimasi kepada perusahaan. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensi bagi perusahaan untuk bertahan hidup, menurut O'Donovan 2002. Lebih lanjut, legitimasi merupakan proses bagaimana suatu entitas pelapor berusaha memperoleh, menjaga atau memelihara dan memperbaiki legitimasi organisasi di mata para stakeholder menurut Ashford and Gibbs 1990, dalam Lindblom 1944, Suchman 1995, Brown and Deegan 1998. Nah, demikian penjelasan untuk materi legitimasi teori ini. Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat. Bila ada kekurangan, teman-teman boleh komen di bawah kekurangannya. Semoga penjelasan yang tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.